Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah Provinsi Maluku. Selanjutnya perubahan nomenklatur melalui Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Maluku. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang bukan pelayanan dasar, yaitu bidang kepemudaan dan olahraga. Dalam melaksanakan tugas kelola urusan pemerintah yang dimaksud, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku berdasarkan Pasal 49 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku. Maka susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku terdiri oleh 1 orang pejabat eselon 2 yang membawahi 5 orang pejabat eselon 3, 11 orang pejabat eselon 4, serta staf yang berjumlah 58 orang. Berdasarkan struktur organisasi profil pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku sebagai berikut. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Sandi Alexander Watimena STMT, lahir di Ambon pada tanggal 8 Maret 1968, NIP 19680308199603104. Pendidikan S2 Magister Teknik, S1 Teknik Sipil Planologi. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 22 April 2020 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku Nomor 203 Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, maka Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis, memantau menyelenggarakan layanan administrasi dinas dan mengevaluasi serta membuat laporan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Sekretaris Dinas Syamsul Bahri Joy Sangaji, SPI MT. Lahir di Ambon pada tanggal 25 Juni 1969, NIP 1969062519970310008. Pendidikan S2 Sistem dan Teknik Transportasi, S1 Pengolahan Hasil Perikanan. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 21 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 409 Tahun 2020. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan. Sekretaris Dinas membawahi Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Farli Kristi Tuhuleru SOS, lahir di Ambon pada tanggal 14 Desember 1972, NIP 197219198032001. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2017. Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Rin Hartami Tamrin SSTP MAP. Lahir di Ambon pada tanggal 24 Oktober 1982, NIP 1982102420011222001. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2017. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset, Roni Noya SE, lahir di Ambon pada tanggal 24 Januari 1974, NIP 19740121999031007. Menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 19 November 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 295 Tahun 2019.
Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Albert Simaela SHMH, lahir di Maluku Tengah pada tanggal 7 Januari 1965, NIP 19651071988031012, pendidikan S2 Ilmu Hukum, S1 Hukum Keperdataan, menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 26 Februari 2020 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 105 tahun 2020. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda, wawasan dan kreativitas pemuda, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi, serta membuat laporan seusai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Kepala Seksi Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda G. Saimema Esos MSc, lahir di Ambon pada tanggal 10 Juli 1972, NIP 19720710200701223, menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 19 November 2019 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 295 tahun 2019. Kepala Seksi Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda Dr. Andos Muhammad Nur, lahir di Lantas Sampai pada tanggal 7 Februari 1966, NIP 19660201994031011, menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 33 tahun 2017. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Gusnaria SCMM, lahir di Ambon pada tanggal 16 Agustus 1965, NIP 19650810198603203, Kepala Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi, memantau dan mengevaluasi, serta membuat laporan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Membawahi Kepala Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda Faisal Walai SE, lahir di Ambon pada tanggal 17 Juni 1980, NIP 19800617201001017, menduduki jabatan terhitung tanggal 19 November 2019 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 295 tahun 2019. Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda belum terisi karena pejabat sebelumnya telah memasuki usia pensiun. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Junaid Helut Esos, lahir di Maluku Tengah tanggal 21 Januari 1964, NIP 1964012119871010001, pendidikan S1 Administrasi Negara, menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 32 tahun 2017. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan olahraga, pendidikan dan layanan khusus, kemitraan dan olahraga rekreasi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi, memantau dan mengevaluasi serta membuat laporan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Kepala Seksi Pengembangan Olahraga, Pendidikan dan Layanan Khusus belum terisi karena pejabat sebelumnya telah memasuki usia pensiun. Kepala Seksi Kemitraan dan Olahraga Rekreasi Sondi Yakob Sokota SE, lahir di Ambon pada tanggal 21 Juni 1970, NIP 19700611998031009, menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 33 tahun 2017. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Karolus Nirauhua SPD MT, lahir di Haruku atau Maluku Tengah pada tanggal 24 Maret 1970, NIP 19700342000100101, pendidikan S2 Magister Teknik, S1 Pendidikan, menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 32 tahun 2017.
Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan tenaga standarisasi organisasi keolahragaan, infrastruktur, pembibitan dan olahraga prestasi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi, memantau dan mengevaluasi serta membuat laporan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Membawahi Kepala Seksi Peningkatan Tenaga Standarisasi dan Organisasi Keolahragaan Wilko Gresdi Hukom SSTP, lahir di Ambon pada tanggal 4 Februari 1983, NIP 19840204200112103, menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 173 tahun 2020. Kepala Seksi Infrastruktur Pembibitan dan Olahraga Prestasi Marta Josina Likumahwa SE, lahir di Itawaka atau Maluku Tengah pada tanggal 5 Juni 1966, NIP 19660051990032017, menduduki jabatan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 33 tahun 2017. Dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Maluku nomor 26 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, Peraturan Gubernur Maluku nomor 34 tahun 2017. Dinas Pemuda dan Olahraga tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku berpedoman juga pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional atau SKN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Pemirsa Diskominfo Maluku TV Channel, kembali lagi bersama saya Marisa Musita. Tentunya saat ini saya bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dengan Bapak Sandi Alwatimena STMT. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik. Salam sehat. Ya, salam sehat. Ya, Bapak terkait dengan program yang sudah dilaksanakan, apa saja yang sudah Bapak lakukan dan apa saja yang akan dilakukan, boleh dijelaskan Pak? Oke, terima kasih Bang Ika ya. Jadi terkait dengan program yang dari Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Maluku, jadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku itu membantu pemerintah daerah, dalam hari ini Gubernur, di dalam tugas kepemudaan dan keolahragaan. Program tahun 2019 itu terkait dengan program kepemudaan. Itu ada beberapa kegiatan, Jambore Pemuda dan kegiatan-kegiatan lainnya. Cuman karena memang kita tahu sendiri dalam situasi kondisi pandemi ini, sehingga kebijakan pemerintah pusat ya, jadi berlaku untuk seluruh Indonesia, itu terjadi rasionalisasi terhadap belanja barang dan belanja modal, sehingga beberapa kegiatan strategis yang seharusnya bisa dilaksanakan semuanya tertunda. Itu terutama kalau kepemudaan itu menyongsong Sumpah Pemuda, ada kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan, semuanya tertunda. Begitupun dengan kegiatan keolahragaan, kita di sini ada membina yang namanya PPLP, Pusat Pendidikan Latihan Pelajar, ada dari yang dengan PDN maupun APBD. Itu pun juga karena situasi dan kondisi sehingga para atlet ini semuanya dirumahkan untuk mencegah COVID-19, karena memang kalau misalnya dia diasramakan itu syaratnya itu 1 kamar 1 orang. Namun karena kondisi kita dengan jumlah atlet seluruhnya 91 orang, rasanya asrama tidak mencukupi, sehingga mereka harus dirumahkan dengan sistem latihan mandiri. Nah, begitupun kegiatan olahraga lainnya itu tahun 2020 ini itu ada lomba pertandingan lari 10 kilo, kemudian ada taekwondo, kemudian ada volleyball,
Nah, namun karena terjadi rasionalisasi sehingga kegiatan-kegiatan itu berkurang. Nah, untuk itu tahun 2021 program-program yang kita programkan itu tetap ya untuk keolahragaan, pembinaan terhadap PPLB tetap kita jalankan. Kemudian ada kegiatan kepemudaan itu di dalamnya itu kan termasuk dengan perekrutan paskibraka. Memang kita programkan juga tahun 2020 itu diprogramkan, tapi karena kondisi sehingga upacara itu dilakukan secara virtual sehingga seleksi terhadap paskibraka juga dihentikan. Nah, mudah-mudahan tahun 2021 kondisi ini sudah membaik sehingga kegiatan perekrutan terhadap paskibraka itu bisa berjalan dengan baik. Begitupun kegiatan-kegiatan olahraga yang lain. Kemudian ada satu hal yang cukup menjadi perhatian bahwa kebetulan tahun 2021 itu kan kita pelaksanaan PON. Nah, itu dana hibah buat PON dan ada NPC juga. Itu Petronas itu tahun 2021 itu dananya itu nanti disalurkan lewat Dinas Pemuda dan Olahraga. Kalau tahun sebelumnya itu kan lewat BPKB yang bagian keuangan. Namun sekarang semuanya sudah diserahkan tanggung jawab ke Dinas Teknis ya. Hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga. Pemirsa Diskon Info Maluku TV Channel, demikianlah bincang kita bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Bapak Sandi Almatimena STMT. Terima kasih untuk kebersamaannya dan salam olahraga. Jaya!